Salam konsumen menggugat, menggugat, menggugat. Ketemu lagi dengan channel hebat konsumen menggugat. Channel yang memberikan solusi dan tip penyelesaian sengketa keperdataan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hope jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk menandai kehadiran saya di mata Anda. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan bukti tanda terima pengaduan. Nah, ini adalah pengaduan atau komplain konsumen atau debitur kepada pihak pelaku usaha jasa keuangan, apakah itu perusahaan pembiayaan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Hal ini diatur oleh peraturan otoritas jasa keuangan, bahwa salah satu cara mewujudkan kegiatan yang mampu melindungi konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki layanan pengaduan. Ini khusus personnya. Betul-betul mampu menjembatani pengaduan debitur konsumen dan sebagainya. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 tahun 2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan mengatakan, perwakilan konsumen adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari konsumen. Jadi dalam hal ini, ketika konsumen ingin mengadukan permasalahannya atau komplain terhadap pelayanan pihak pelaku usaha jasa keuangan, ia bisa memberikan kuasa, apakah itu kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ataupun kepada advokat dan sebagainya. Pada pasal 1 ayat 6, pengaduan itu adalah ungkapan ketidakpuasan baik lisan ataupun tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan atau potensi kerugian material wajar dan secara langsung kepada konsumen kerana tidak dipenuhinya perjanjian dan atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dan atau perwakilan konsumen mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat konsumen dan atau perwakilan konsumen mengajukan pengaduan. Jadi, dalam hal ini, pihak pelaku usaha jasa keuangan tidak bisa untuk mengabaikan atau melecehkan atau menentang pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh pihak konsumen. Itu melanggar peraturan otoritas jasa keuangan. Di dalam pasal 10, pelaku usaha jasa keuangan wajib menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan. Dokumen yang ditetapkan oleh pelaku usaha jasa keuangan semana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas identitas konsumen dan atau perwakilan konsumen. Kedua, surat kuasa khusus. Ketiga, jenis dan tanggal transaksi keuangan. Keempat, permasalahan yang diadukan itu harus diterima oleh pihak pelaku usaha jasa keuangan, kemudian menyikapi pengaduan tersebut. Wajib menyampaikan bukti tanda terima kepada konsumen atau perwakilan konsumen yang mengajukan pengaduan secara tertulis. Jadi seandainya konsumen mengajukan pengaduan ini secara tertulis, pihak pelaku usaha jasa keuangan, apakah itu pihak perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan dan lain-lainnya, harus memberikan tanda terima. Wajib, bukan sunat. Kemudian,
pelaku usaha keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan semasa dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dan atau ayat 4 diterima secara lengkap. Pengaduan tersebut bukan diabaikan atau dilecehkan, tetapi diwajibkan oleh peraturan OJK selama maksimal 20 hari kerja. Namun pada pasal 18, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan informasi mengenai status penanganan pengaduan pada saat konsumen atau perwakilan konsumen meminta penjelasan kepada PUJK mengenai pengaduan yang diajukannya. Dan ketika waktu 20 hari selesai, pihak konsumen kemudian menanyakan bagaimana tindak lanjut dari pengaduan yang mereka lakukan, dan pihak pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan atau memberikan informasi mengenai status penanganan pengaduan konsumen. Dalam hal ini, pada pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pelaku usaha jasa keuangan memang dapat menolak menangani pengaduan jika konsumen dan atau perwakilan konsumen tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh PUJK sesuai dengan peraturan OJK. Kemudian, pengaduan tidak terkait dengan kerugian atau potensi kerugian material, wajar dan secara langsung semana tercantum dalam perjanjian atau dokumen transaksi keuangan, dan atau pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan dikeluarkan oleh PUJK yang bersangkutan. Salam.